Yesus mempelai surga, gereja adalah mempelai wanita, mempelai perempuan. Maka disebut begini, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempat di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini adalah penyingkiran terhindar dari antikris. Jadi Roh Kudus, firman Tuhan itu sayap, dan gereja sudah punya sayap terbang. Maka di dunia ini masih banyak orang Kristen. Siapakah mereka? Itu yang tidak bersungguh-sungguh, yang tidak mengalami kepastian, yang tidak mengalami pengalaman dalam Tuhan, yang tidak bertumbuh sampai tidak bercacat celah. Mereka kanak-kanak rohani yang tidak perlu lagi diukur. Nah, mereka mau dikasih kesempatan kedua. Dengan cara bagaimana? Antikristus itu. Itu termasuk galaknya Tuhan. Makanya kita nggak usah perlu takut-takut antikris. Bagaimana kok dia bisa galaknya Tuhan? Kalau masih ada yang bertahan sampai kepada mati, mereka ditebus oleh darah sendiri. Mereka disebut dipanju kepalanya, tapi tetap bertahan. Iman, bukan lagi perbuatan, hanya percaya iman. Tidak menyangkal iman itu, mereka boleh selamat. Salam dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi ini kita boleh beribadah setelah kegiatan kita masing-masing yang sudah bermacam-macam kegiatan, tapi saat ini kita berada dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu satu hal yang sangat indah bagi kita, dan saya yakin itu berkat yang besar. Bahkan biar kita semuanya sampai merasakan, menjadikan ibadah itu sukacita bagi kita. Amen. Harus ada kesaksian, dan harus ada tindakan, harus ada pelaksanaan. Kalau Daud bersaksi, lebih baik 1 hari baru di pelataran, belum masuk, masih di pelataran Tuhan, dari 1000 hari di luar itu. 1000 hari apa 1000 tahun? Iya, itulah saudaraku. Ya, apapun itu, mau makan pangsit, bapau, bakso, bakmi, apa saja itu di luar itu yang menyenangkan. Lebih baik di rumah Tuhan. Harus sampai ada pengalaman-pengalaman kita, saudaraku. Kenapa? Karena ibadah kita bukan ibadah mudah-mudahan. Bukan ibadah, kalau dalam bahasa sana, alam-alam. Tapi ibadah kita adalah ibadah yang pasti. Mari kita baca. Ibrani pasal yang ketiga, ayat 14. Saya baca dulu ya. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Bersama kita baca 1, 2, 3. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya,
pada keyakinan iman kita yang semula. Saudara-saudaraku, kita telah beroleh bagian, bukan akan beroleh, tetapi ada kata telah, itu artinya sudah. Nah, jadi bukan yang akan datang, sudah. Jadi itu artinya kekristenan kita bukan mudah-mudahan, tapi sudah jadi pengalaman karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Apakah bagian di dalam Kristus? Yang pertama adalah penebusan oleh darah Yesus Kristus. Biar kita semua boleh mengalami penebusan itu. Memang kalau orang Kristen masih banyak yang hanya fanatisme, ikut-ikutan, masih banyak. Banyak Kristen kebiasaan, banyak Kristen KTP. Kenapa KTP? Karena keturunan bin. Itu artinya bapaknya Kristen, anaknya jadi Kristen. Itu Kristen KTP, keturunan. Jadi harus sampai berpengalaman. Harus mengerti di dalam hati. Sampai tidak bisa tergoncangkan. Ini saudaraku kekristenan kita. Pengalaman pertama ini adalah kalau kita rindu dilahirkan kembali. Sehingga badan kita sudah ada, fisik kita ini sudah ada, sebagaimana kita ini ada, tapi dilahirkan baru adalah berserah kepada Tuhan, mengenal diri, mohon ampun atas segala kelemahan, dan minta darah Yesus menguduskan. Maka kita berpengalaman yang lama sudah dibasuh oleh darah Yesus. Kita keluar dari kegelapan, dosa dan kegelapan dunia. Kita masuk dalam terangnya yang ajaib. Ada sukacita kelepasan. Ini pengalaman pertama. Kalau sudah mulai ada begini, saudara-saudaraku, kita ini bukan Kristen asal-asalan lagi. Jadi, biar semuanya kita mengalami, berpengalaman langsung. Jadi, sudah ada pengalaman, ada yang disaksikan. Kita boleh berkata, dulu saya kalau belum mukulin orang, saya belum bisa tidur, bisa begitu. Kalau saya belum judi mabuk segala macam, saya belum puas gitu. Tapi luar biasa darah Yesus menyucikan saya. Saya berpindah dari gelap kepada terang. Pengalaman, saudaraku. Macam-macam kekurangan kita. Saya dulu kalau belum marah-marah, nggak bisa. Semua aku marahin, istriku kutabok. Ya, anak-anakku kupukuli. Bisa, saudaraku. Ya, tapi kita sudah hidup di dalam Yesus. Hidup baru, lahir baru. Kalau kita lahir sekali ke dunia, sekarang lahir kepada terangnya Tuhan. Lahir kepada pewaris kerajaan surga. Dan kita juga berhak berkata ini karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus. Kristus adalah juru selamat. Kristus adalah pelepas manusia dari segala dosa.
Itu sebabnya dalam Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi kalau kita berpengalaman, dosa kita sudah harus dihapus. Ini. Sehingga kalau kita baca ini, bukan hafalan. Biarpun kita tidak menguasai menghafal titik koma, tapi kalau kita berpengalaman, orang sudah dalam kita, nggak usah dihafal juga, nggak apa-apa. Orang sudah pengalaman kita, experience, pengalaman saudaraku. Haleluya. Ini harus berpengalaman kita ini, saudara-saudaraku. Kristen kalau belum berpengalaman udah goyah. Apa yang saya kerjakan ini? Jadi banyak orang Kristen juga mengerjakan yang dia tidak ngerti, tidak tahu. Tapi kalau kita sudah harus pasti. Amin. Biar sekolah minggu harus pasti dah. Ada pengalaman indah di dalam Tuhan. Baru yang lain-lain nanti semua itu. Cari dahulu kerajaan surga, yang lain ditambahkan. Dipelihara, dicukupkan, ada mujizat, pertolongan, ada kesembuhan, semua itu. Nah, ini saudara-saudaraku. Lantas juga, kalau kita lebih mendalam dalam Yesus, dia juga mati dan bangkit bagi kita. Dia naik ke surga untuk menyediakan bagi kita apa? Rumah, tempat. Haleluya. Jadi nggak usah susah-susah, saudaraku. Bersyukurlah apa yang ada sekarang ini. Kalau sudah ada rumah satu, puji Tuhan. Kalau ada rumah dua, puji Tuhan. Nggak ada rumah juga, puji Tuhan. Karena kita menyanyi, rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan duka, ku ingat rumahku di sana. Haleluya. Itu bagian kita. Yakin. Jangan bimbang, saudaraku. Harus yakin. Ya, ini. Dan kalau dia datang nanti, ya kita sudah dengar tadi malam, kalau pemeliharaan di padang belantara, kita diberi 2 sayap, terbang ke sana. Jadi di dalam Yesus kita sudah punya sayap juga. Haleluya. Semua udah naik pesawat kan? Ada yang belum naik pesawat? Kalau ada yang nggak apa-apa, kita ada sayap. Wahyu pasal 12 itu kan kita diberi kedua sayap. Kalau mau baca dulu, biar bersuka cita, belum pun naik pesawat, kita sudah punya sayap. Haleluya. Wahyu pasal yang ke-12 ya. Ayat 14. Kepada perempuan itu artinya gereja. Karena di sini Tuhan sudah membuat kita satu kesatuan. Yesus mempelai surga, gereja adalah mempelai wanita, mempelai perempuan. Maka disebut begini, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempat di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini adalah penyingkiran terhindar dari antikris. Jadi Roh Kudus, firman Tuhan itu sayap, dan gereja sudah punya sayap terbang. Maka di dunia ini masih banyak orang Kristen
Siapakah mereka? Itu yang tidak bersungguh-sungguh, yang tidak mengalami kepastian, yang tidak mengalami pengalaman dalam Tuhan, yang tidak bertumbuh sampai tidak bercacat celah. Mereka kanak-kanak rohani yang tidak perlu lagi diukur. Nah, mereka mau dikasih kesempatan kedua. Dengan cara bagaimana? Antikristus itu. Itu termasuk galaknya Tuhan. Makanya kita nggak usah perlu takut-takut antikris. Bagaimana kalau dia bisa galaknya Tuhan? Kalau masih ada yang bertahan sampai kepada mati, mereka ditebus oleh darah sendiri. Mereka disebut dipanju kepalanya, tapi tetap bertahan. Iman, bukan lagi perbuatan, hanya percaya iman. Tidak menyangkal iman itu. Mereka boleh selamat. Jadi yang mati dipenggal pada masa 3,5 tahun antikris masih bisa selamat. Tapi kalau kita, kalau boleh janganlah. Sekarang aja ada apa-apa udah belum tentu kuat imannya. Ya, kalau diusir, dikejar, dimusuhi, diapa, ya, lama-kelamaan belum tentu. Tapi kalau boleh, kita 1 Tesalonika 5 ayat 23, gereja yang bertumbuh sampai tidak bercacat celah, siap bagi hari kedatangan Tuhan. Sebelumnya disingkir dulu, diberi kedua sayap burung nasar, burung raja wali, terbang kepada pengasingan, pemeliharaan 3,5 tahun. Nanti kita mengalami bukan terbang, tapi kau tahu, diangkat. Nah, seperti Yesus terangkat, nanti gereja terangkat. Nah itu, jadi ini beda-beda. Terbang ke pengasingan di padang belantara, terangkat untuk bertemu Tuhan, ada pertemuan di udara. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Jadi Yesus datangnya, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ini yang mati dalam Kristus ini dua bagian. Satu, sebelum antikris terjadi. Yang kedua, yang mati pada antikris itu sama kebangkitan orang mati. Baru mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi mati dalam Kristus, setia dalam hidupnya sampai mati. Makanya kalau ada orang meninggal, jangan sibuk, jangan nangis, jangan langsung bilang, dia do bajuna, dia do, enggak huruf kalau surah itu hor. Jangan. Berdoa terus. Ingatkan dia. Ingat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juru selamat. Sampai dia bilang begini. Habis. Aman. Kalau mau nangis baru nangis. Kalau mau siapin pakaiannya baru. Karena sudah selesai pergumulan. Haleluya. Pergumulan kita dan pergumulan dia. Dia sudah ditentukan. Mati dalam apa? Dalam Tuhan kah atau apa? Itu. Pokoknya, napasnya habis. Udah. Habis itu nggak usah lagi. Nggak ada napasnya lagi. Ingat Tuhan, ingat Tuhan. Wah, ngomong sama yang mati. Apa artinya? Nggak ada artinya. Ya. Jadi, kalau masih ada napasnya, terus jangan lupa. Amin. Unang dukun, bosan nih bapak, saya sudah 3 hari nggak mati-mati. Jangan, terus temani, hentar sampai dia ketemu Tuhan. Haleluya. Sabar, upahmu besar di surga, bukan dari manusia. Nah, jadi baru
Satu lagi yang mati dalam Tuhan karena kesaksian Yesus. Apapun katanya, aku tetap percaya Tuhan Yesus juru selamatku. Nah, kamu kalau begitu kupotong, potong terserah. Nah, ini namanya yang mati karena kesaksian Yesus. Itu namanya ditebus oleh darahnya sendiri. Itu kematian pada waktu terjadinya 3,5 tahun. Saya baca sedikit Wahyu pasal 20. Biar semua kita mau lihat jelas bagian-bagian yang kita terima dari Tuhan. Wahyu pasal 20 ayat 1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkan ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya. Ini kerajaan 1000 tahun. 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ini luar biasa, saudaraku. Menghakimi ini sampai malaikat pun dihakimi oleh orang-orang yang benar-benar dalam Tuhan. Amin. Makanya ibadah kita agung, saudara-saudaraku. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Ini saudara-saudaraku. Dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Nah, jadi sebelum langsung kepada 1000 tahun itu, gereja terangkat dulu. Nah, tadi kita sudah baca itu ya, 1 Tesalonika 4 17. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi itu gereja diangkat. Sama seperti Yesus, dia terangkat. Bagian dari Yesus, kita juga akan terangkat. Indah, saudara-saudaraku. Udah banyak yang kita akan terima bagian dalam Tuhan. Keselamatan, rumah di surga, berkat-berkat jasmani semuanya, kesembuhan, penghiburan, pertolongan. Ya, ini saudaraku. Dan nanti kita juga mendapat kedua sayap burung nasar yang besar, terbang kepada pemeliharaan di padang gurun. Baru dengan kuasa Tuhan kita terangkat naik ke surga. Dan itu kita yakini itulah pesta nikah anak domba Allah. Pertemuan di udara. Makanya kalau menyanyi, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Haleluya. Luar biasa kalau kita tahu bagian-bagian yang kita mau terima dari Tuhan ini. Gak mungkin kita tidak bersungguh-sungguh. Harus berani mengutamakan Tuhan melebihi segalanya. Ini saudara-saudaraku. Tapi kalau belum tahu, apalagi belum berpengalaman dari tadi, yang awal itu apa tadi?
Pengalaman kelepasan. Kalau pengalaman kelepasan itu langsung kita alami. Saya, saudara-saudaraku, tahun 65 itu benar-benar rindu mau cari Tuhan. Cuma karena saya hidup di jalanan itu, nggak tahu. Saya jauh dari orang tua, merantau, saudaraku, berbuat semaunya. Jadi suka-sukaku. Nggak ada yang bisa mau bilang apa ke saya, suka-sukaku. Kalau lagi ada duit, wah di tempat-tempat sesuka saya lah. Kalau sudah nggak ada duit, ya duduk di jalanan sambil tidur duduk. Makanya saya dulu juga bisa tidur. Teringat duduk di jalanan. Duduk pun di emper-emper orang bisa tidur saya. Itu waktu udah pergi dari rumah orang tua. Nah, pengalaman-pengalaman saudara-saudaraku. Jadi kita di dalam Tuhan harus punya pengalaman dibebaskan dari dosa. Itu sukacita. Apalagi mereka yang sudah disatukan dengan Kristus. Dengan apa? Kita masuk dalam baptisan itu, dalam kematian Yesus, dan bersama dalam kebangkitan Yesus dalam hidup yang baru. Itu harus jadi pengalaman. Haleluya. Yang dibaptis masih ada rasa sukacita waktu baptis. Gimana? Mas Joshua? Masih ada. Waktu dibaptis itu kan enak ya. Benar ya? Yang lain? Halus juga. Senyum-senyum dia. Haleluya. Harus begitu. Nah, kalau belum nyata, berarti waktu dibaptis, dia nggak sungguh-sungguh. Tapi kalau kita bilang, Tuhan, Engkau juru selamat, basuh saya dengan darah-Mu, saya mau hidup baru. Pasti ada pengalaman sukacita. Dan kalau begini mau digoda, ayo ke sana, ya, tinggalkan Yesus. Nggak mau. Karena itu permulaan nanti akan masuk ke antikris. Karena di antikristus itu begitu juga. Kamu masih mau nggak sembah Yesus? Masih mau nggak percaya sama dia? Mau. Potong. Kalau dia takut-takut, sudah dilihat. Wah, pedangnya kayak pedangnya siapa? Apa itu? Angling Dharma ya? Pedangnya gede. Takut saudaraku. Yuk, aku sembah patungnya. Sembah. Nah ini, kamu butuh apa? Beras apa semua? Semua dikasih. Tapi hilang selama-lamanya. Minum anggur murka Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi makanya jangan mudah tergoda. Harus diawali ada pengalaman yang indah dengan Tuhan. Haleluya. Bahkan jadi pendorong bagi kita mengikuti Yesus. Apapun yang terjadi. Meskipun saya susah dalam dunia ini, saya mau iring Yesus sampai lamanya. Harus sampai begitu, saudaraku. Haleluya. Jadi saya sedih juga, saudaraku. Hanya karena mau menikah, kamu ikut agama saya. Oh ya, nggak apa-apa. Itu belum berpengalaman itu. Tapi kalau berpengalaman, tidak. Aku pilih Yesus. Kalau kamu tidak mau ikut sama dengan saya, pulang saja. Aku jalan sendiri. Haleluya. Berani nggak muda-mudi? Ya harus berani dong. Haleluya. Pilih Tuhan apa pilih Tuhan? Muda-mudi, cewek-cewek. Pilih Tuhan apa pilih Tuhan? Tuhan mancung. Karena Tuhan takut, hartanya banyak. Laki-laki, pilih Yesus apa pilih Yesus? Yesus pilih mana?
Yesus. Mantap temanku. Mana lagi? Yang belakang. Markus. Pilih Yesus. Apa? Yesus. Oh, haleluya. Bojes. Amin. Ingat ya. Makanya berpengalaman dalam Tuhan. Yang lain-lain yang sudah menikah tetap dalam Tuhan. Sinarkan kasih Yesus. Ya. Nah, jadi begitu banyak. Tadi kalau kita terangkat, kalau di dalam Wahyu pasal 8 itu, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Saudara-saudaraku, saya juga meyakini ini adalah bagian dari begitu gereja itu naik terangkat, itulah pesta nikah anak domba Allah. Ini, tapi semua nanti kita lihat saja langsung, gak usah jadi terlalu jadi pemikiran. Saya hanya beri pandangan, gambaran, baru nanti sesudah pertemuan di udara masih turun lagi. Kemana? Ke apa yang disebut Taman Firdaus akhir zaman. Itulah kerajaan 1000 tahun. Jadi Adam di sana, Taman Firdaus yang pertama, penutupan dari dunia, Taman Firdaus yang terakhir. Dalam kerajaan 1000 tahun, dalam Taman Firdaus yang pertama, semua dilengkapi. Dalam kerajaan 1000 tahun, semua dilengkapi Tuhan. Haleluya. Nggak usah kerja-kerja lagi, melamar. Nah, yang kuliah, yang tidak kuliah, yang penting beriman, hidup benar dalam Tuhan, semua sama. Karena masuk di sana bukan sarjana doktor, bukan itu. Itu semua hanya di dunia ini. Amin. Haleluya. Cari dokter aja kalian sekolah dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Setia. Masa minggunya enggak? Keterlaluan. Terlalu. Tapi kita setialah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Itu kekal, saudaraku. Tertinggi. Bagian dalam Yesus. Semua. Mulai penebusan. Sampai dia datang. Dan selanjutnya kita akan bersama dia selama-lamanya. Haleluya. Nah, ini baru pertama, saudaraku ya. Tadi bagian yang ada dalam Yesus. Hal-hal yang penting yang kita harus laksanakan. Yesus itu datang ke dunia. Tadi malam saya sampaikan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6. Walaupun kesetaraannya dengan Allah, tidak menganggap kesetaraannya itu, melainkan dia merendahkan diri, mengambil rupa manusia, dan menjadi hamba, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Sampai mati tersalib. Ini, saudara-saudaraku, apa yang kita akan lihat dari situ. Kita juga harus memiliki, mewarisi Yesus di dalam apa? Di dalam teladannya. Amin, saudaraku. Kalau tadi kita baru bicara tentang berkat-berkatnya. Sekarang harus juga teladannya. 1 Petrus pasal yang kedua
1 Petrus pasal yang kedua. Ya, mohon bantuannya. Mulai dari 21, ayo bantu. 1 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Iya, bolehlah dulu. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Ya, jadi kita tadi sudah melihat begitu banyak berkat-berkatnya. Mulai dia datang sampai dia naik dan akan datang lagi. Tetapi di dalam waktu dia datang ke dunia, dia mengadakan penebusan dosa, dia mengalahkan iblis, dia mengalahkan maut, dia menguasai kunci maut itu. Tapi juga dia datang ke dunia ini meninggalkan teladan. 1 Petrus 2 ini tadi, supaya kita mengikuti jejaknya. Haleluya. Ini. Jadi ini sudah. Dari sejauh mana ada jejak Tuhan dalam hidup kita. Ini yang harus kita perhatikan. Kalau itu terjadi nanti semakin kokoh di dalam kita harapan berkat-berkat itu, pengalaman berkat-berkat itu. Karena apa? Oh, Tuhanku menderita supaya aku dia jadi miskin supaya kita jadi kaya. Dia mati tersalib supaya kita dibebaskan. Apalagi nyanyian itu ada, cuma saya udah lupa deh, nggak apa-apa. Yang penting firman Tuhan kita sudah baca. Jadi 1 Petrus 2 ini 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Jadi siap menderita. Tapi jangan karena dosa. Jangan karena kita sombong-sombong jadi dibenci orang, gak disukai, ditinggal, menderita batin. Ada temanku. Nah, jadi di sini menderita karena Yesus menyelamatkan. Kalau kita karena kita mau mengikuti teladan Yesus. Dia rendah hati, walaupun kesetaraannya dengan Allah tidak menganggap itu yang harus dipertahankan, melainkan dia merendahkan diri dan sampai kepada mati tersalib. Adakah contoh itu mulai kita lihat dan kita mau, saudara-saudaraku? Dan kalau itu pun terjadi, jangan sedih. Amin. Jadi apapun mungkin dihina, diolok, Yesus melebihi itu semua. Dikata-katain, kamu raja orang Yahudi, kamu katanya penyelamat, selamatkanlah dirimu, segala macam, diludahin lagi. Betul apa enggak? Ini saudaraku. Itu sebabnya, kalaupun kita mengalami itu, jangan mengutuki. Malah Yesus apa? Mendoakan mereka. Bapa, ampunilah mereka. Haleluya. Milikilah tabiat Yesus ini. Bila orang menyakiti hati kita, berdoalah, Bapa, ampunilah dia. Kalau tahu namanya, gak usah keluar di bibir, dalam hati aja. Ampunilah si anu itu Tuhan. Nah, ini. So kalau di bibir, apa kamu bilang? Apa?
nanti jadi panjang lagi, saudaraku. Ya, jadi kita selalu jangan cari memperpanjang ya yang berbantah-bantah yang tidak baik. Ini saudaraku. Kalau sudah perkataan yang baik, yang membangun, percakapkan. Keluarkan. Tapi kalau yang membuat berbantah-bantah, jangan. Yesus nggak ada itu sama sekali. Ini saudara-saudaraku. Jadi jejak dari Tuhan itu juga adalah berkat bagi kita. Suatu waktu dalam menuju kemuliaan, tapi suatu waktu juga mengalami penderitaan. Itu saudaraku, sudah kodrat, sudah jalan perjalanan orang percaya kepada Yesus Kristus. Karena kita adalah mewarisi, percaya ada berkat di dalam Dia. Jadi tidak hanya kesenangan, ada waktunya kalau kita masih di dunia ini, masih bisa terjadi penderitaan. Tapi kalau kita sudah nanti sampai di Yerusalem baru, tiada lagi laknat, tiada lagi kesulitan. Itu dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ketiga. Hamba-hambanya hanya beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Dan kalau kita setia, saudaraku, kita sudah menang. Wahyu pasal 7 yang terakhir, 17 kalau enggak salah saya, Tuhan akan menghapus segala air mata. Haleluya. Enak saudara-saudaraku. Ada yang sangat baik. Apakah dia bawa sapu tangan? Nggak tahu saya. Apakah dia bawa tisu? Jadi lap air mata kita. Aman saudaraku. Tenang. Kayak bayi kalau sudah digendong sama mamanya. Aman saudaraku. Sebelum digendong mamanya, nangis. Tapi begitu digendong, aman. Apalagi kalau Yesus nanti menghapus air mata kita, sungguh sangat indah. Itu sebabnya kita tidak hanya memiliki Yesus di dalam berkat-berkat itu pasti. Tapi saudaraku, selama kita di bumi ini masih ada gelombang-gelombang dalam perjalanan kita. Bahkan disebut menderita. Nah, ini Yesus lakukan, saudaraku. Tadi ayat yang ke-22. Ia tidak berbuat dosa dan tidak ada dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Nggak ada tipu-tipu, jadi semuanya adalah yang pasti, nggak ada yang palsu, nggak ada apa itu namanya, artinya ya nggak ada lain di bibir, lain di hati, nggak ada munafik, saudaraku, tulus. Nah, biar Tuhan tolong kita. Ini saudaraku, belajar semuanya kita. Makanya nanti kalau orang sudah lihat, agunglah ibadah orang ini. Harus sampai begitu, saudaraku. Melihat kita semua. Ini kita ini mahal. Dari mana kita tahu mahal? Karena harga tebusannya mahal. Haleluya. Ini saudaraku. Ya. 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Haleluya. Angku buru siahaida, buru ni raja mai. Mantap. Wak tengok lah datang. Iya, buru ni raja. Yang muruk-muruk. Ya, muruk-muruk doh. Buru ni raja semua. Jangan marah-marah ya. Haleluya. Ada roh ano kata ni amat tay.
Aku baru diraja ibu. Dan Allah membalas. Haleluya. Enak saudaraku. Nanti orang bilang, ibadahnya orang ini agung. Aku juga dapat pujian. Siapa yang ngasih firman sama orang ini tiap minggu? Oh, puji Tuhan. Senang saudaraku. Ya, ini. Tapi kalau masuk dari sini keluar dari sini, Tuhan lezaki nama mulut. Rancana udah gunada. Aduh. Tapi pasti tidak begitu. Masuk dari sini, masuk dari sini, masuk dalam hati, diolah jadi ibadah yang agung. Oh, senang saudaraku. Di surga juga nanti. Gembala kecil yang mana ini? Dari siapa ini domba-domba ini? Kok bagus-bagus ini? Mulus-mulus, nggak bercacat celak. Begitu saudaraku. Ini Tuhan. Jemaat Maranatha. Luar biasa. Saya juga dapat. Ini saudaraku. Semua kita diberkati Tuhan. Itu sebabnya saudaraku. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jangan kita menghakimi. Apalagi belum ada kepastian, sudah berani memutuskan. Wah, kalau begitu di pengadilan sana habis, saudaraku. Jadi kita nggak boleh. Apalagi nggak ada bukti. Usia itu ini, usia itu ini. Jangan, saudaraku. Haleluya. Harus yang membangun. Harus yang positif. Harus yang pasti di dalam Tuhan. Karena kita memiliki berkat yang pasti dalam Yesus. Ibadah kita bukan ibadah ragu-ragu. Ibadah kita bukan ala-wala. Tapi ibadah kita pasti. Tapi kalau untuk hari esok, jangan pastikan. Katakan begini, kalau Tuhan kasih udara dan cuaca yang baik besok, aku mau bertemu kamu. Nah, itu boleh. Dan itu kata Tuhan juga begitu. Jangan seolah-olah kita sudah memastikan hari ini begini. Tidak, saudaraku. Tapi kalau untuk hari yang akan datang, kalau Tuhan berkehendak, itu bagus, saudaraku. Haleluya. Tapi kalau iman tidak boleh kalau Tuhan berkehendak. Iman sudah ditentukan. Kita yakin kita memiliki berkat Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji. Kalau Tuhan berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Jangan ragu-ragu lagi. Kalau Tuhan berkehendak. Jangan. Ya, Tuhan sudah bilang, aku menyediakan. Tinggal apa? Amin Tuhan. Apa yang kau sudah janjikan, jadilah bagiku. Tinggal begitu, saudaraku. Ya, ini saudara-saudaraku yang kekasih. Itu sebabnya dalam Ibrani pasal yang ke 3 atau 4 tadi. 3 ya. Nah, ayat yang ke-14. Bukan 3. Oh iya, ini Jakobus ini. Aduh. Ibrani 3 ayat 14. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus. Kita mau bersama-sama dulu. 1, 2, 3. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang sempurna. Saya kalau ingat-ingat saudara-saudaraku, banyak saya ingat perkenalan kita awal sampai saat ini. Ya, kita di sana dulu, di Jalan Angkam, RT nomor 9. Saudara-saudara datang dari sana. Ya, mungkin ada yang kata-kata ayat wafat, tapi saudara setia terus. Udah begitu, Tuhan izinkan kita pindah kemana? Pasar Minggu, di situ. Aduh, dihantam semua. Padahal pikiran saya dulu, wah ini udah jalannya Tuhan ini untuk maju terus ini. Kita ibadah,
3 kali satu hari Minggu. Ya, jam 8, jam 10, jam 5 apa jam 4 sore? Jam 5. Saudara-saudaraku yang saya lihat setia datang pagi, mau datang lagi. Iya, jam berikutnya datang lagi sorenya. Dihantam kita di situ. Tapi Tuhan buka hatinya Pak Sandi. Baik, kita di Lenteng saja. Kita di Lenteng ada 20 tahun lebih. Saya ingat saudara-saudaraku ini semua, aduh, sampai sekarang masih setia. Firman Tuhan berkata, karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya. Berpegang teguh ya. Amin, saudaraku. Kita pindah ke Alom, pindah lagi ke Ampara, pindah ke sini. Kalau Tuhan berkehendak, bulan depan pindah kita ke depan sana. Amin. Ini saudara-saudaraku. Iya. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegerapan. Semua kita harus hati lemah lembut. Terlebih kepada Tuhan dan kepada firman. Ramah digarap. Sehingga seperti orang yang membuat dipelarikan itu, kalau dia buat periuk, nggak ada tanahnya yang berbatu-batu, nggak ada yang keras, lembut semuanya. Saudaraku, berdoa biar kita hati lembut, sehingga benar-benar Tuhan itu senang. Dia membuat kita mulia. Dia membuat kita alat untuk yang mulia. Jangan mau saudaraku yang kurang mulia. Karena dalam satu rumah ada alat yang mulia. Haleluya. Tapi ada juga yang kurang mulia. Ada juga yang sedih. Cuma diduduki. Kalau kursi diduduki ya masih enak. Tapi kalau kroset diduduki, aduh. Bau, saudaraku. Tapi kita ini untuk yang mulia. Tuhan memberkati kita, saudara-saudaraku. Ya, itu sebabnya di dalam Tuhan ada berkat yang pasti bagi kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan.